Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam praktek kasus workshop input transaksi PPh 23 baik pembelian maupun penjualan ya. Nah, ini adalah informasi perusahaannya. Nah, jadi kita akan mulai. Nah, di sini saya membagi 4 transaksi di bulan November untuk pembelian dan penjualan dan juga 4 transaksi di bulan Desember. Jadi ada 2 bulan ya. Jadi 4 kali 4, 16 transaksi. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, jadi kita mulai data transaksi bulan November 2019, pencatatan faktur pembelian dan pembayaran pembelian hutang PPh 23. Nah, jadi di sini mulai dari yang bagian A, hutang PPh penyelenggara kegiatan atau event organizer dari faktur pembelian potong PPh 23 tanpa bayar hutang usaha. Jadi, jasa event organizer ini tidak dibayarkan ya. Mungkin bisa dibayarkan 2 bulan atau 3 bulan temponya, tetapi untuk PPh 23 langsung dipotong ya. Dan bagaimana cara pelunasan ke kas negaranya. Nah, jadi tanggal 30 November dilakukan pembayaran. Nah, fakturnya itu di tanggal 15 November. Nah, kita mulai ya. Jadi, saya langsung buka saja di pembelian. Nah, saya input dari faktur pembelian ya. Nah, jadi sesuai dengan ini. Soalnya, jadi pembelian kepada EO Sandy. Jadi di sini saya buat EO Sandy. Kemudian saya masukkan nomor faktur. Nah, nomor fakturnya NA 03 kali 1 ya. Berarti NA 03 kali 1. Nah, tanggalnya adalah tanggal faktur 15 November 2019. Jadi, 15/11/2019. Nah, jadi begitu ketik langsung tekan tab ya, tab di keyboard nanti muncul baru kita klik. Nah, seperti itu. Setelah itu itemnya adalah seminar ya. Seminar. Nah, saya langsung pilih di sini seminar. Jadi seminar atau workshop sebanyak 1 dengan harganya adalah 2.500.000. Nah, kita lihat PPN-nya keluar ya. Nah, jadi kalau di transaksi Anda kalau tidak ada PPN ya silakan tidak usah dibuat PPN-nya, tetapi di sini saya sengaja simulasikan dengan PPN biar supaya kompleks. Nah, jadi kita lihat hasilnya adalah PPN 250.000 berarti totalnya sekian. Nah, kemudian nomor faktur pajaknya 010 919. Nah, jadi saya copy ini 010 919. Nah, ini saya isi di sini. Nah, nomor faktur pajak harus di input secara manual. Kenapa? Karena ini faktur pajak pembelian ya, jadi tidak bisa set secara otomatis. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian saya lihat lagi, oke sudah berarti sudah ya 2.500.000 dengan PPN-nya 250 dan PPh yang dipotong adalah 50.000. Nah, perhatikan PPh 23 di sini 50.000. Sudah kelihatan ya. Oke, sekarang saya akan simpan dan kita lihat jurnalnya. Jadi, saya simpan dulu. Nah, setelah saya simpan, kita akan lihat jurnalnya. Accurate Online langsung menampilkan PPh 23 sebesar 50.000. Apakah ini sudah masuk di dalam jurnal dan sudah langsung diakui atau tidak ya? Coba kita lihat rincian jurnalnya. Nah, pada saat kita lihat rincian jurnalnya, maka yang ada adalah beban operasional, PPN masukan, dan hutang usaha. Lalu PPh 23-nya kemana? Kenapa belum diakui? Padahal sudah dicatat di sini ya, sudah ditampilkan. Jadi perlu Anda ketahui PPh 23 itu dihasilkan pada saat melakukan pembayaran ya, atau bukti potong. Jadi bukan pada saat faktur, karena pada saat faktur ini baru ditagih. Jadi belum ada bukti potongnya. Nah, oleh karena itu, maka kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu pada tanggal 30 November dilakukan pembayaran. Nah, sebenarnya ini bukan pembayaran, tetapi hanya pemotongan ya, ini salah. Nah, pemotongan, jadi belum dibayar. Nah, karena di atas sini dari faktur tanpa bayar hutang usaha. Jadi caranya begini. Anda klik di proses. Nah, pada saat klik proses, maka akan keluar 2 tombol, yaitu pembayaran dan pemotongan PPh. Nah, ya, seperti itu. Jadi, di sini, seperti yang di soal, mengatakan bahwa ini hanya dilakukan potong saja tanpa bayar
hutangnya. Nah, oleh karena itu, maka kita harus klik di bagian bawah ya, di pemotongan PPh. Nah, kita klik. Setelah kita klik, maka akan tampil pembayaran pembelian. Nah, di sini tanggal bayarnya adalah tanggal 30/11/2019 ya. Nah, tanggal 30/11/2019 dan jatuh tempo. Nah, ini adalah jatuh tempo PPh. Itu saya buat di tanggal 10/12/2019. Nah, seperti ini ya. Nah, perhatikan di sini kalau saya klik hitung nilai pembayaran, maka kosong ya, tidak ada sama sekali. Nah, coba saya klik simpan, maka bank harus diisi ya. Nah, saya pilih banknya apa saja. Nah, jadi tidak masalah mau bank kas kecil kah, bank kah, ya, itu tidak masalah. Jadi saya buat di kas kecil. Nah, ini kas kecil saldonya 0, tapi tidak apa-apa, ini hanya sekedar simulasi saja ya. Nah, saya buat di kas kecil, saya hitung nilai pembayaran. Coba Anda perhatikan berapa nilai pembayaran yang keluar. Tidak ada. Artinya, secara mutasi bank atau mutasi kas tidak ada. Nah, kalau begitu jurnalnya apa? Oke, kita lihat ya. Saya melakukan simpan dulu. Nah, begitu simpan, nah pembayaran berhasil disimpan. Nah, kita lihat jurnalnya ya. Nah, kalau kita lihat jurnalnya, maka timbullah hutang usaha, hutang usaha ini berkurang dan timbullah hutang PPh 23 pembelian. Sedangkan kas kecil tidak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, lalu bagaimana dengan bukti potong? Jadi untuk bukti potongnya, kita klik saja di angka ini ya. Kita klik di angka ini. Nah, di sini secara otomatis akan tertera 50.000 ya, sesuai dengan informasi yang sebelumnya tadi sudah di faktur pembelian. Nah, nomor bukti potong ini sudah secara otomatis BP 1911.001 seperti yang sudah kita setting di penomeran sebelumnya ya, di materi sebelumnya. Nah, jadi di sini 50.000 ini adalah pengakuan hutang PPh-nya saja. Nah, ini ya. Jadi PPh yang dipotong dibayar melalui menu kas bank, pengambilan dan ambil PPh pembelian. Nah, jadi hutang usaha yang sebesar 2.500.000 itu tidak dibayarkan ya. Nah, oke. Jadi belum waktunya untuk pembayaran ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi dari sini kita bisa cetak. Nah, coba kita cetak di pembayaran pembelian. Pada saat kita cetak, kita bisa klik di bukti potong PPh 23. Nah, ini dia ya. Jadi langsung menghasilkan bukti potong PPh 23. Nah, ini dia. Jadi nomornya sudah langsung ada ya ini. Kemudian NPWP lawan transaksi kita EOSendi dan alamatnya sudah masuk ya. Nah, perhatikan di sini langsung muncul jasa konsultan ya, yang sudah kita attach ke dalam item jasa workshop tadi ya. Nah, sebesar 2.500.000 dan tarifnya 2% dan PPh yang dipotong adalah 50.000. Nah, di sini 30 November. Nah, ya, tanggal bukti potongnya 30 November dan pemotong pajaknya adalah PT Indah Mitra Jaya dengan NPWP-nya. Nah, ini bisa langsung dicetak ya, dicetak untuk ditandatangani, dicap, kemudian dikirim atau diberikan kepada supplier kita yaitu EOSendi. Nah, seperti itu ya. Jadi, oke, kita sudah selesaikan. Nah, berikutnya adalah langsung pelunasan ke kas negara. Nah, bagaimana cara pelunasannya? Jadi, saya masuk di sini. Pada tanggal 10 ya, paling tidak pada tanggal 10 bulan depannya, akan dibayarkan ke kas negara. Jadi, cara pembayarannya adalah sebagai berikut. Saya tutup saja ini. Nah, klik di kas bank ya. Klik di kas bank dan klik di pembayaran. Nah, di pembayaran ini, ambil kas atau bank. Misalnya bank. Nah, kemudian untuk melakukan pembayaran, Anda jangan pilih akunnya secara manual. Jangan ya. Jangan melakukan pilih akunnya secara manual. Tetapi, oke, kita masukkan tanggalnya dulu. Misalnya tanggal 10/12/2019. Nah, ini dia. Kemudian, klik di tombol ambil. Setelah klik di tombol ambil, kemudian klik di PPh pembelian. Nah, ini dia ya. Klik di PPh pembelian. Maka secara otomatis akan keluar daftar PPh pembelian. PPh pembelian pasal 23 ya. Nah, ini karena baru satu transaksi, makanya hanya terlihat transaksinya hanya satu saja. Tetapi kalau sudah ada banyak transaksi dan dikombinasi dengan berbagai macam PPh, misalnya 21, ada 15, 4 ayat 2,
maka akan keluar banyak. Nah, di sini kita tinggal centang. Oke, kita bayarkan yang ini saja ya. Nah, kita bayarkan yang ini saja dan kita klik lanjut. Nah, setelah klik lanjut, maka langsung muncul secara otomatis jasa konsultan dengan faktur pembeliannya. Langsung muncul otomatis ini. Nah, selanjutnya Anda lihat di sini di bagian apa? Atau informasi lainnya. Anda bisa memasukkan nomor KAP, KJS, dan NTPN yang Anda dapatkan saat Anda bayar SSP ya. Nah, ini dia. Jadi, nomor KAP, KJS dapat Anda masukkan di sini. Nah, saya asal aja ini ada 6 digit ya. Nomor KAP, KJS itu ada 3 digit. Nah, seperti itu. Nomor NTPN silakan Anda masukkan sesuai dengan informasi yang benar. Nah, seperti itu. Nah, apabila sudah, coba kita simpan dan kita lihat jurnalnya ya. Nah, kita lihat jurnalnya. Maka kita bisa lihat jurnalnya di sini. Oh, bukan cetak ya. Nah, saya lihat jurnal. Nah, jadi hutang PPh pembelian kita sudah berkurang dan bank kita juga berkurang di kredit. Nah, seperti itu ya. Nah, kita juga bisa cetak untuk sebagai bukti filingnya. Filing di bagian finance atau admin silakan. Nah, kira-kira seperti itu ya, sudah paham cara ya melakukan transaksi pembelian jasa yang terkena PPh 23. Nah, kita sudah melakukan selesai untuk mempraktekkan kasus yang bagian A ini ya, sudah selesai. Nah, oke. Selanjutnya kita akan ke bagian B. Nah, ini bagian B, hutang PPh 23 jasa kebersihan cleaning service. Nah, ini bayar hutang usaha tapi tanpa dipotong PPh. Nah, ini ada tanda tanya ya. Bagaimana kita bisa membayar hutang usahanya tetapi kita tidak memotong PPh-nya? Nah, oke, kita mulai saja. Jadi, di sini saya klik di accurate, kemudian pembelian, faktur pembelian ya. Faktur pembelian, saya cari Rido CS. Suppliernya Rido CS. Nah, dapat. Nomor fakturnya adalah RCS 03 kali 1 ya. RCS 03 kali 1. Nah, ini dia. Tanggal fakturnya adalah tanggal 20 November 2019. Jadi 20 November 2019. Nah, ini. Nah, kemudian kita masukkan jasanya adalah cleaning service sebesar 1 dan 5 juta. Cleaning service, ketik saja cleaning, nanti akan keluar. Kuantitasnya 1, harganya saya buat sini 5 juta ya. Nah, saya klik lanjut. Nah, seperti biasa. Jadi, langsung keluar informasi PPh 23-nya sebesar 100.000 ya. Nah, kemudian tanggal faktur pajak, nomor faktur pajak adalah 0100 010 900 strip 19 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jadi 010 titik 900 strip 19 dan 4. Oke. Tanggal 20 ya, sip. Nah, setelah itu kita akan lakukan bagaimana kita membayar hutang usaha tanpa potong PPh dari faktur pembelian. Nah, jadi di sini bukti potongnya nomor 2. Nah, kita klik di proses. Begitu klik proses, sekarang saya tidak klik tombol PPh seperti kasus di nomor A, tapi saya klik di pembayaran. Nah, ini dia ya. Nah, saya klik pembayaran. Kemudian, di sini Anda lihat, nah, akan keluar dari bank. Saya pilih bank dulu. Nah, kita bayar tanggal berapa ini ya? Kita bayar tanggal 30 November juga. Nah, saya masukkan tanggal 30 November 2019 dan jatuh temponya 10 Desember 2019. Nah, ini dia. Nah, Anda perhatikan pada saat kita membayar lunas hutang, ya, hutang usaha atau hutang biaya, maka secara otomatis bukti potong juga dibuat ya. Nah, jadi bukti potong ini langsung dibuat. Kecuali Anda tidak mau dipotong PPh. Nah, silakan dikosongkan. Tetapi kalau sesuai dengan aturan, maka kita harus potong PPh. Dan bukti potong juga akan terbentuk secara otomatis. Jadi kalau Anda mau masukin manual, klik saja di sini untuk masukin secara manual.
Tetapi kalau mau masukkan secara otomatis ya sesuai urutan, klik di sini. Nah, jadi jasa kebersihan sebesar 100.000 ini langsung dibuat ya. Nah, bukti potongnya. Nah, kita klik lanjut dan kita klik di sini. Nah, nilai pembayaran. Jadi kesimpulannya adalah tidak bisa untuk bayar hutang usaha tanpa potong PPh, kecuali memang tidak ada pemotongan PPh. Tetapi secara default, Accurate sudah langsung atau secara otomatis sudah langsung membuatnya, dan Anda bisa mengosongkan jika Anda tidak mau, atau lawan transaksi yang tidak mau. Ya, oke, kita anggap dikenakan PPh 23. Nah, kita lanjut. Kemudian saya coba cetak saja ya. Saya coba cetak saja dan kita lihat ya hasilnya. Nah, jadi pada saat cetak ini maka Anda bisa klik di pembayaran pembeliannya ya untuk sebagai filing di bagian finance ya, kebutuhan dokumentasinya atau formnya. Nah, jadi tampilannya adalah seperti berikut ini ya. Nah, ini tampilannya. Dan kemudian kita bisa print juga bukti potongnya ya. Nah, jadi bukti potong PPh 23 dengan nomor 2 ini ya. Nah, nomor 2 sudah ada. Nah, begini. Nah, kali ini jasanya jasa kebersihan. Jadi berbeda ya. Nah, dengan yang pertama tadi. Jadi ini jasa kebersihan tanggal 30 pemotong pajak. Nah, coba kita lihat jurnalnya. Nah, jadi kalau kita lihat jurnalnya juga, maka sekarang jurnalnya sudah ada hutang usaha berkurang ya. Hutang usaha berkurang, hutang pembelian PPh 23 itu bertambah dan bank langsung berkurang ya. Nah, itu dia. Jadi coba kita lihat di sini, perhatikan. Nah, tadi EO Sandy, kenapa dia nilai pembayarannya kosong? Karena hanya mengakui bukti potong ya, tetapi belum membayar hutang. Sedangkan kalau yang untuk Rido CS itu langsung membayar hutang sekaligus bukti potongnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi sewaktu-waktu baru dilakukan pembayaran ke EO Sandy misalnya tanggal 12 Desember ya, baru dilakukan ke pembayaran ke EO Sandy tanpa melakukan pemotongan lagi. Nah, jadi caranya begini. Klik di bagian pembelian, lalu klik di pembayaran pembelian. Nah, di pembayaran pembelian, nah saya klik di data baru. Nah, yang ini saya tutup dulu ya. Saya tutup. Saya pilih EO Sandy. Nah, kemudian saya masukkan misalnya tanggalnya adalah tanggal 30/12/2019. Nah, seperti ini. Kemudian saya pilih banknya untuk pelunasan, lalu saya ambil fakturnya. Nah, saya ambil fakturnya. Kita lihat. Begitu saya ambil fakturnya, di sini sudah tidak ada lagi pemotongan PPh 23. Kenapa? Karena sudah dilakukan pada saat tahap pertama tadi. Nah, ingat ya, tahap pertama tadi sudah dilakukan. Jadi, sudah tidak perlu lagi ada pemotongan PPh 23. Nah, seperti itu. Jadi, nah di sini saya bisa simpan. Nah, anggap saja sudah lunas. Nah, oke. Jadi EOCD sudah dibayar. Nah, jadi, kalau kita lihat jurnalnya, ya. Nah, ini jurnalnya. Maka sudah tidak ada PPh 23 lagi yang diakui di situ ya. Nah, oke. Jadi kita sudah selesaikan kasus yang B ini. Ya, kita sudah selesaikan kasus B. Jadi, nanti pembayarannya juga seperti itu ya. Jadi, pembayaran ke kas negara pada saat kita melakukan pembayaran PPh 23 ke Rido CS ke kas negara, atau nanti sekalian ya. Nah, nanti sekalian saja. Oke. Jadi kita sudah selesaikan ini dan sekarang kita akan langsung ke yang bagian C-nya. Nah, pembayaran sekaligus potong dari modul pembelian. Nah, itu yang tadi yang sudah kita bahas. Oke, sekarang saya ingin agar kita menginput transaksi mulai dari PO. Jadi, jasa dapat dibuat pesanan pembelian PO. Jadi bukan hanya barang saja, tetapi jasa juga bisa dibuat PO-nya. Nah, apakah nanti ada PO, kemudian ada penerimaan barang atau jasa, kemudian faktur bisa terkena PPh 23 atau tidak ya? Nah, oke. Jadi begini. Sekarang saya buka PO ke Trisna Sumberdaya. Nah, anggap saja tanggal 10 November ya. Nah, jadi
Di tanggal 10 November saya buat pesanan pembelian. Saya ambil namanya Trisna. Trisna Sumberdaya. Berarti di sini. Kemudian Trisna Sumberdaya. Kemudian saya buat PO-nya 10/11/2019. Nah, kemudian saya melakukan pengambilan jasanya tadi, jasa apa? Outsourcing ya. Oke, jadi jasanya jasa outsourcing. Kemudian sebesar berapa variabel? 20 dan unit price-nya 2.500. Jadi saya ubah sini 20 dan 2.500.000. Oke, 2.500.000. Klik lanjut. Nah, ini baru PO. Nah, jadi anggap saja di tanggal 10 ini saya buat. Kemudian PO ini saya cetak dan saya kirimkan kepada supplier. Nah, ini PO-nya. Jadi PO-nya ini saya bisa kirim ke supplier Trisna Sumberdaya. Nah, kira-kira tanggal 11, anggap saja tanggal 11, datanglah faktur atau penerimaan jasa, ya. Oke, saya langsung ke faktur saja. Nah, jadi saya buat di faktur, kemudian dapat dari tagihan. Nah, ini dia. Jadi tagihannya di tanggal 10 juga ya. Oke, nggak apa-apa. Saya buat di tanggal 10 juga. Jadi, tagihan faktur itu dari Trisna Jaya di tanggal 10. Nah, datang fakturnya. Nah, saya buat sini juga tanggal 10/11/2019. Nah, ini dia. Nah, datang faktur dari Trisna Jaya yaitu TSD 03x1. Jadi, TSD 03x1 tanggal 10 bulan 11. Nah, di sini saya tinggal ambil ya. Jadi, saya tidak masukkan barang, saya tinggal ambil dari pesanan. Nah, saya ambil dari pesanan, maka langsung keluar ya. Nah, pesanannya, nah 20 set dan langsung ada harganya. Nah, perhatikan, PPh-nya sudah langsung muncul. Nah, kemudian di sini saya masukin nomor faktur pajak 010 900 19 12 13. Jadi 010 900 19 12 13. Nah, ini saya buat 12 13 ya, seperti ini ya. Nah, oke. Jadi PPh ya itu bisa diserap dari modul pembelian dan sampai seterusnya akan terus ada informasinya ya, seperti itu. Nah, sekarang pembayarannya dilakukan di tanggal 30 November 2019. Oke, jadi saya langsung saja klik di proses, kemudian klik di sini ya, pembayaran. Nah, jika kita tidak lakukan dari sini juga bisa. Nah, jadi sekarang saya klik simpan saja. Nah, saya klik simpan. Nah, kemudian saya buka dari pembelian, lalu pembayaran pembelian ya. Jadi saya tidak memanfaatkan faktur pembelian kemudian diproses yang tadi. Tetapi saya ambil dari pembayaran pembelian, lalu saya ambil Trisna Sumberdaya, masukkan dulu tanggalnya 30/11/2019. Nah, ini dia ya. 30/11/2019. Kemudian saya ambil misalnya bank. Lalu, nah ini perhatikan. Jadi di sini baru saya klik di tombol ambil. Ya, tombol ambil, klik lanjut. Nah, setelah klik lanjut, perhatikan langsung keluar bukti potong yang urutan nomor 3 ya. Nah, urutan nomor 3 sejumlah 1 juta untuk jasa penyedia tenaga kerja. Nah, jadi kita klik lanjut lagi ya, klik lanjut seperti ini. Nah, 54 juta ya, dari 55 juta jadi kita potong 1 juta. Nah, seperti biasa kita bisa cetak ya, cetak bukti pembayaran sekaligus dengan bukti potong ya. Nah, ini bukti potongnya kita lihat apakah nomor 3 ya, benar ya. Bukti potong 19/11/003. Nah, oke. Jadi ini sekalian ya, pembayaran sekalian dengan bukti potongnya. Nah, dengan demikian kita sudah selesaikan untuk kasus yang C. Nah, sekarang bagaimana kasus yang D ya? Nah, ini dia kasus yang D. Jadi yang D ini agak sedikit berbeda, yaitu dengan menggunakan mata uang asing. Nah, oke. Sebelum masuk ke sini, saya ingin bawa pemikiran kita ke Accurate 5 dulu. Jadi di Accurate 5, nah perhatikan, di purchase invoice ini saya menggunakan mata uang asing, sehingga masuk red ya. Nah, ini mata uangnya adalah USD. Nah,
pada saat saya melakukan pembayaran jasa dalam mata uang asing ini, saya klik di bayar pemasok. Nah, klik di bayar pemasok. Kemudian di sini saya langsung klik bukti potong ya, PPh 23 dan saya ambil yang 2%. Nah, nomor bukti potong saya masukkan. Nah, secara otomatis langsung keluar $2. Nah, seperti itu ya, dengan mata uang asing. Saya klik OK, kemudian saya klik ke layar ya. Saya coba klik ke layar dulu. Nah, saya klik ke layar, purchase payment-nya sudah jadi. Nah, bisa juga ya. Nah, jadi bukti potong untuk mata uang asing juga bisa dihasilkan di Accurate 5 ya. Oke, bagaimana dengan Accurate Online? Nah, sekarang kita masuk ke dalam Accurate Online untuk melakukan kasus yang ini. Nah, oke. Jadi saya langsung saja saya buka di faktur pembelian dan saya pilih pemasoknya adalah Lindin Edu. Jadi saya klik di Lindin Edu. Nah, ini Lindin Edu menggunakan mata uang USD ya. Nah, kemudian saya buat tanggalnya di tanggal 29 November 2019. 29/11/2019. Nah, ini dia. Kemudian saya masukkan kurs BI-nya 10.000 dan kurs KMK-nya 12.000. Nah, di bagian pajak ya, 12.000. Nomor fakturnya adalah LE19. LE19 11 4 kali. Nah, ini ya. Jadi LE19 11 4 kali tanggal 29 November 2019. Nah, saya ambil jasanya adalah tenaga ahli. Nah, berarti jasanya itu tenaga ahli. Nah, tenaga ahli di sini pilih konsultan bisnis saja ya. Nah, konsultan bisnis dengan harga $300. Nah, $300 kena PPN. Dan ini 1011 ya, nomor PPN-nya adalah 1011. Jadi saya masukkan nomor PPN-nya. Nah, nomor faktur pajaknya. Nah, ini ya. Jadi 1011 010 919 11. Nah, oke. Perhatikan di sini tidak terlihat PPh 23 pembelian ya. Berbeda dengan faktur-faktur sebelumnya di dalam mata uang rupiah. Itu bisa terlihat ya. Jadi di sini tidak terlihat PPh 23. Artinya, kalau kita lihat di sini, hanya ada pembayaran dengan pembayaran pajak. Nah, pembayaran pajak ini pun adalah pembayaran PPN, bukan PPh 23. Ya. Nah, coba ya. Saya klik di pembayaran. Kemudian saya klik di sini tanggal 30 November 2019. Nah, pembayarannya adalah 30 November 2019. Nah, banknya saya pilih. Misalnya bank ini. Kemudian saya ingin mencoba menghasilkan bukti potong. Nah, ternyata tidak bisa. Nah, artinya apa? Transaksi PPh 23 dalam mata uang asing untuk menghasilkan bukti potong PPh 23 tidak bisa dilakukan di dalam Accurate ya. Nah, itu sudah sangat jelas. Nah, dengan demikian kita langsung sudahi saja ya untuk kasus yang C ini. Oke, kita sudahi. Nah, berarti maaf yang kasus D ya. Nah, ini kasus yang D ini. Nah, berarti sekarang kita sudah menyelesaikan ya. Kita sudah menyelesaikan transaksi untuk PPh 23 pembelian yang merupakan hutang PPh 23. Nah, ini jadi mulai dari kasus A, B, C, dan D ya. Kita sudah selesaikan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan input transaksi PPh 23 di muka, yaitu PPh 23 jasa untuk penjualan yang merupakan uang muka ya, atau PPh 23 di muka.